Malam itu, seorang intel polisi ditemukan tewas mengenaskan di kebun singkong. Tubuhnya penuh luka, polisi menetapkan istrinya sebagai tersangka utama. Semua bukti mengarah kepadanya, tapi bayangan seseorang di rekaman CCTV justru menimbulkan pertanyaan lain. Apakah ada pelaku lain yang terlibat membantu Bribtu Rizka? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Angin malam itu bertiup pelan di sebuah kebun kosong di Lombok Barat. Aroma tanah basah bercampur bau anyir darah menusuk hidung siapapun yang berani mendekat. Di bawah cahaya redup lampu senter aparat kepolisian, terbaring tubuh seorang pria berseragam yang kini hanya menjadi mayat dingin. Dialah Brigadir Esko Fascarelli, seorang anggota intelijen yang dikenal tegas sekaligus pendiam. Kabar kematian Esko menyebar cepat, menyalip hembusan angin malam. Warga berbondong-bondong mendekat, meski garis polisi sudah dipasang. Suara bisik-bisik pecah di antara kerumunan, sebagian menyebut ia mati karena kecelakaan, sebagian lagi berani bersumpah bahwa ia dibunuh. Seorang ibu paruh baya menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Astagfirullah, ini bukan mati biasa, lihat darahnya, banyak sekali, katanya, hampir tak sanggup berdiri. Di sisi lain, seorang aparat muda mencoba menenangkan warga, namun rasa penasaran terlalu besar untuk dibendung. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi pada pria yang selama ini dikenal sebagai sosok baik, ramah, dan rendah hati itu. Kapolres Lombok Barat datang dengan wajah muram. Ia mengenal Esko bukan hanya sebagai bawahan, tetapi juga sebagai anak muda yang sering ia banggakan karena keberaniannya. Namun kini, tubuh itu terbaring kaku dengan luka tusukan di dada. 3 tusukan. Dalam, tepat mengenai jantung. Amankan lokasi. Jangan biarkan siapapun masuk, tegas Kapolres dengan suara berat. Petugas forensik mulai bekerja. Kamera mengambil gambar dari berbagai sudut. Di tangan kanan Esko masih tergenggam sesuatu, sebuah cincin perak yang bukan miliknya. Cincin itu langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik bening sebagai barang bukti. Luka tusuknya bersih, sepertinya dilakukan dengan senjata tajam militer, gumam salah satu forensik sambil menunduk, wajahnya serius. Sementara itu, telepon genggam Esko berdering tanpa henti. Layar menunjukkan nama Rizka Sintiani, istrinya. Seorang polisi wanita berpangkat Bribtu. Seorang istri yang mungkin sedang menunggu kepulangan suaminya malam itu. Namun, siapa yang akan punya hati untuk mengangkat panggilan itu? Semua hanya saling berpandangan. Suasana jadi semakin berat. Di rumah duka, kabar kematian itu akhirnya sampai. Rizka menutup mulutnya dengan kedua tangan ketika seorang rekan kerja Esko datang membawa berita buruk. Matanya melebar, wajahnya pucat. Namun, yang membuat orang lain terdiam adalah reaksinya yang terasa aneh. Tidak ada jeritan. Tidak ada tangisan histeris sebagaimana istri yang baru kehilangan suami. Bagaimana bisa? Suara Rizka tercekat. Ia hanya mengulang pertanyaan itu, berulang-ulang, seolah tidak percaya, atau mungkin tidak mau percaya. Keluarga besar Esko yang sudah datang lebih dulu menatapnya dengan sorot curiga. Ibunda Esko bahkan tak sanggup menahan emosi. Rizka, kau istrinya. Kau tidak merasakan apa-apa? Suamimu terbunuh, bukan jatuh sakit. Ada apa denganmu? Suaranya bergetar, tapi penuh amarah. Rizka tak menjawab. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu dengan tangan gemetar, menunduk, menatap lantai yang dingin. Beberapa jam kemudian, berita tentang kematian Esko sudah sampai ke telinga publik. Media menyiarkan potongan gambar TKP dengan judul besar. Anggota intelijen Polres Lombok Barat ditemukan tewas di kebun kosong. Komentar demi komentar bermunculan. Beberapa menyayangkan, beberapa menyebarkan rumor. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika salah satu media menuliskan, istri korban, seorang polisi wanita, diduga menjadi saksi kunci. Kalimat itu langsung membuat nama Rizka menjadi bahan bisik-bisik. Seolah semua mata tertuju padanya. Ia yang seharusnya menerima belasungkawa, justru mulai menjadi bahan kecurigaan. Malam semakin larut. Di ruang interogasi, Kapolres memanggil Rizka.
Bukan untuk menuduh, tapi untuk mencari tahu. Rizka, kau istri Esko. Kau pasti tahu, apakah ia punya musuh? Pernahkah ia bercerita sesuatu yang mencurigakan? Rizka menunduk, suaranya pelan. Esko memang sering gelisah belakangan ini. Ia bilang ada hal besar yang ingin ia ungkap. Tapi dia tidak pernah bercerita detail kepada saya. Dia hanya bilang, kalau sesuatu terjadi padanya, jangan pernah percaya siapapun begitu saja. Kapolres terdiam. Kata-kata itu seperti isyarat terakhir. Namun, saat ditanya lebih jauh, Rizka hanya menjawab singkat. Tidak ada tangisan, tidak ada emosi yang meledak. Hanya diam dan tatapan kosong. Dan justru karena sikapnya itulah, kecurigaan mulai tumbuh. Keesokan paginya, polisi kembali ke rumah Esko untuk mencari barang bukti tambahan. Dari hasil penggeledahan, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Sebuah pakaian dinas penuh bercak darah, tersimpan di lemari kamar. Bercak yang belum mengering sepenuhnya. Dan pakaian itu bukan milik Esko. Itu milik Rizka. Kabar penemuan itu menyebar lebih cepat daripada angin. Warga mulai berbisik-bisik di warung kopi, di pasar, bahkan di kantor. Nama Rizka disebut-sebut sebagai pelaku. Seorang istri yang tega membunuh suaminya. Keluarga Esko marah besar. Sang ayah menatap Rizka dengan sorot tajam. Kalau memang benar itu ulahmu, Rizka, kami tidak akan pernah memaafkanmu. Anak kami sudah tiada, dan jika kau penyebabnya, Tuhan saja yang akan menghakimimu. Rizka terdiam. Ia tidak membantah, tidak juga mengiyakan. Hanya satu hal yang tampak jelas, ia mulai terpojok. Malam itu, di balik jeruji besi kantor polisi, Rizka duduk seorang diri. Tangannya meremas ujung kerudungnya, wajahnya basah oleh air mata yang baru jatuh setelah semua orang pergi. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Aku tidak membunuhmu, Esko, tapi aku juga tidak bisa menyangkal semuanya. Dan di luar sana, kasus ini baru saja dimulai. Pagi itu, halaman Polres Lombok Barat dipenuhi wartawan. Kamera dan mikrofon diarahkan ke setiap pejabat yang keluar masuk gedung. Kematian seorang intel bukan perkara kecil, apalagi dengan dugaan bahwa istrinya sendiri terlibat. Berita ini terlalu sensasional untuk dilewatkan. Benarkah istri korban sudah ditahan, Pap? Teriak seorang jurnalis sambil mengacungkan mikrofon. Apakah benar ada bukti pakaian berdarah di rumahnya? Sahut yang lain. Kapolres hanya menunduk, wajahnya kaku. Kami masih menyelidiki. Semua bukti akan dianalisis secara ilmiah. Jangan membuat kesimpulan sebelum waktunya. Suaranya tegas, tapi jelas ia menahan tekanan besar. Di balik pintu ruang tahanan sementara, Bribtu Rizka Sintiani duduk dengan wajah pucat. Seragam polisinya sudah diganti pakaian biasa, namun sorot mata yang menatapnya masih sama, tajam, penuh kecurigaan. Ia mencoba tegar, tetapi tubuhnya gemetar setiap kali mendengar langkah sepatu aparat mendekat. Siang itu, ia dipanggil ke ruang pemeriksaan. Dua penyidik sudah menunggu, bersama seorang penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampinginya. Rizka menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Bribtu Rizka, penyidik membuka berkas. Kami menemukan pakaian dinas Anda berlumuran darah di rumah korban. Bagaimana Anda menjelaskan hal itu? Rizka menelan ludah. Itu bukan darah dari saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa ada di sana. Jangan main-main. Pakaian itu jelas pakaian dinas Anda, dengan nama dan pangkat tertera. Darahnya cocok dengan golongan darah almarhum Esko. Anda bilang tidak tahu? Suara penyidik meninggi, menekan. Rizka meremas jemarinya. Air matanya menetes, tapi ia berusaha bicara dengan lantang. Saya tidak membunuh suami saya. Saya tidak tahu bagaimana baju itu bisa ada di lemari. Saya bahkan tidak pernah memakainya sejak terakhir kali dicuci. Penyidik bertukar pandang. Kata-kata Rizka terdengar seperti alasan yang dipaksakan. Sementara itu, di luar ruang pemeriksaan, keluarga Esko menunggu dengan wajah penuh amarah. Ayahnya, seorang pensiunan guru, memandang tajam setiap polisi yang lewat. Saya hanya ingin kebenaran. Kalau memang dia pelakunya, hukum seberat-beratnya, katanya berulang-ulang. Ibunda Esko duduk sambil menangis.
Dia itu istri Esko, bagaimana tega dia lakukan itu? Anak saya tidak pantas mati begini. Namun, adik perempuan Esko yang sejak tadi diam tiba-tiba angkat bicara. Tapi, Bu, kalau memang Kak Rizka yang melakukannya, kenapa dia tidak lari? Kenapa dia tetap di rumah waktu polisi datang? Bukankah kalau orang bersalah pasti kabur? Kalimat itu membuat semua terdiam sejenak. Mungkin ada logika di baliknya, tapi kemarahan sudah terlalu besar untuk memberi ruang pada keraguan. Sore harinya, hasil forensik sementara keluar. Luka tusuk di tubuh Esko menunjukkan serangan dilakukan dengan tangan terlatih, tepat mengenai titik vital. Senjata tajam yang digunakan kemungkinan belati khusus, bukan pisau dapur biasa. Ini pembunuhan profesional, ucap dokter forensik. Kapolres mengernyit. Kalau begitu, apakah masuk akal dilakukan seorang wanita seukuran Rizka? Secara fisik, berat. Tapi tidak mustahil. Kalau ada unsur emosi, bisa saja. Laporan itu semakin memperkeruh suasana. Media mulai gencar menulis judul-judul provokatif. Istri polisi diduga menjadi pembunuh suami sendiri. Drama cinta berakhir maut di Lombok Barat. Nama Rizka semakin hancur di mata publik. Di ruang tahanan, Rizka meringkuk sendirian. Suara televisi dari kantor sebelah membuatnya mendengar sendiri berita tentang dirinya. Ia menutup telinga, tapi tidak bisa menghindar. Setiap kata, tersangka, seperti belati menusuk jantungnya. Ia menatap ke arah foto pernikahan yang masih tersimpan di dompetnya. Senyum Esko, tatapan hangatnya saat itu, membuat hatinya hancur. Aku tidak sanggup, Mas, aku tidak sanggup menanggung semua ini sendirian, bisiknya lirih. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar. Ada rahasia yang ia sembunyikan, yang tidak bisa ia ucapkan begitu saja. Rahasia yang, kalau terungkap, akan mengguncang semua orang. Malamnya, penyidik menemukan keterangan baru dari salah seorang tetangga. Ia bersumpah sering melihat sosok asing datang ke rumah Esko ketika Esko sedang dinas malam. Sosok pria, tinggi, berperawakan gagah. Datang diam-diam, pergi diam-diam. Kami kira itu keluarga atau rekan kerja. Tapi lama-lama, hampir setiap minggu dia datang, ucap si tetangga. Kesaksian ini dicatat, tapi belum diumumkan ke publik. Namun, di antara para penyidik, kecurigaan mulai bergeser. Kalau benar ada pria lain yang sering ke rumah, mungkin kasus ini tidak sesederhana istri membunuh suami. Bisa jadi ada orang ketiga. Tapi tetap saja, kenapa baju berdarah ada di kamar Rizka? Itu yang harus kita gali. Ketika semua orang sibuk memperdebatkan bukti, Kapolres duduk di ruangannya sendirian. Ia memandangi foto Esko di atas meja. Dalam hatinya, ia tahu anak muda itu tidak akan mati sia-sia. Pasti ada sesuatu yang ia sembunyikan sebelum ajal menjemput. Dan entah kenapa, firasatnya mengatakan, Rizka tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Di luar gedung, bulan purnama menggantung, menatap sunyi kota kecil yang kini diguncang isu besar. Bayangan tuduhan semakin menebal, menelan nama Rizka dalam gelap, sementara kebenaran masih jauh dari terang. Rumah keluarga besar Esko di Lombok Barat kini penuh sesak. Sejak kabar kematian menyebar, kerabat, tetangga, dan rekan kerja datang silih berganti. Wajah-wajah muram menghiasi setiap sudut ruang tamu, sementara isak tangis tak pernah berhenti terdengar. Di ruang depan, foto Esko dengan seragam lengkap dipajang di atas meja. Bunga melati dan mawar putih menghiasi sekelilingnya. Aroma dupa bercampur bau keringat orang-orang yang datang membuat suasana semakin sesak. Ibunda Esko duduk di kursi rotan, wajahnya sembab, matanya bengkak. Tangannya terus menggenggam sapu tangan basah oleh air mata. Esko anak baik, dia tidak pantas mati begini, ucapnya lirih, berulang kali. Ayah Esko berdiri kaku, tubuhnya kurus tapi tegap, matanya merah penuh amarah. Ia menatap semua orang yang lewat, seakan mencari siapa yang pantas disalahkan. Dalam diamnya, ada bara yang siap meledak kapan saja. Di tengah suasana duka itu, Bribtu Rizka akhirnya datang dengan pengawalan ketat. Meski statusnya belum resmi ditetapkan sebagai tersangka, banyak orang sudah memandangnya dengan curiga. Tatapan tajam para keluarga menembus jiwanya, membuat langkahnya terasa berat.
Begitu masuk ke ruang tamu, Ibunda Esko langsung bangkit. "Kenapa kau datang ke sini? Kau sudah cukup menyakiti kami," suaranya parau, namun penuh kebencian. Rizka terdiam, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia ingin mendekap ibu mertuanya, ingin mengatakan bahwa ia juga berduka, bahwa ia kehilangan orang yang ia cintai. Tapi kata-kata itu membeku di tenggorokannya. Semua yang melihatnya hanya melihat seorang istri yang dituduh sebagai pembunuh. "Bu, saya..." Suaranya terhenti ketika ayah Esko menepuk meja keras. "Diam, kau sudah cukup mempermalukan keluarga ini. Kalau bukan karena polisi yang mengawalmu, aku sudah mengusirmu dari sini." Suasana makin panas. Beberapa kerabat mencoba menenangkan, tapi luka batin terlalu dalam untuk dihalangi kata-kata. Di luar rumah, seorang wartawan yang nekat mencoba masuk berhasil memotret suasana tegang itu. Dalam hitungan jam, fotonya sudah tersebar di media dengan judul "Pertemuan Keluarga Korban dan Istri, Air Mata versus Amarah." Publik semakin terbelah. Sebagian percaya Rizka pelaku, sebagian lain mulai curiga ada rahasia lain di balik rumah tangga mereka. Sore hari, seorang teman lama Esko bernama Arfan datang menemui ayahnya. Ia membawa sebuah amplop coklat. "Pak, sebelum meninggal, Esko sempat menitipkan ini kepada saya. Dia bilang kalau ada apa-apa, serahkan ke keluarga." Ayah Esko membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa kertas tulisan tangan dan sebuah flash disk kecil. Tulisan tangan Esko terbaca jelas. "Jika aku mati bukan karena kecelakaan, carilah kebenarannya. Aku mencurigai ada orang dekat yang berkhianat. Jangan percaya wajah ramah, jangan percaya janji manis. Semua ini lebih besar daripada dugaan kita." Ayah Esko menelan ludah. "Orang dekat? Siapa yang dimaksud?" gumamnya. Arfan menunduk. "Saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi Esko pernah bilang, dia sedang mengawasi sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dia merasa ada orang di lingkaran terdekatnya yang bermain kotor." Kata-kata itu membuat keluarga semakin yakin bahwa kematian Esko bukan hanya sekadar konflik rumah tangga. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Malam itu, Rizka dipanggil kembali oleh Kapolres. Kali ini bukan sekadar interogasi, tapi percakapan hati ke hati. Kapolres memandangnya lama, lalu berkata dengan nada pelan namun menusuk. "Rizka, aku mengenal Esko. Dia bukan pria sembarangan. Dia pasti sudah mencium sesuatu sebelum kematiannya. Dan aku yakin, kau tahu apa itu. Jadi berhentilah diam. Berhentilah bersembunyi." Rizka menggigit bibirnya, air matanya jatuh deras. Saya memang menyembunyikan sesuatu. Tapi bukan tentang pembunuhan itu." Kapolres mencondongkan tubuhnya. "Lalu apa?" Rizka menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Rumah tangga kami tidak harmonis, Pak. Esko tahu ada seseorang yang sering datang ke rumah ketika dia bertugas. Dia marah, tapi dia tidak pernah bicara langsung. Saya takut dia akan melaporkan saya ke atasan, dan saya akan kehilangan semuanya." Kapolres menghela napas panjang. "Seseorang? Siapa orang itu?" Rizka hanya menggeleng. Saya tidak bisa menyebutkannya sekarang." Kata-katanya menggantung di udara, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di sisi lain, keluarga Esko mulai mencari tahu sendiri. Adik perempuannya, Naya, berinisiatif membuka isi flash disk yang ditinggalkan. Namun, saat mencoba membukanya di laptop, muncul password. Semua orang kebingungan. Hanya Esko yang tahu sandinya. "Apa mungkin Rizka tahu password ini?" tanya Naya. Ayahnya mendengus. "Aku tidak mau lagi percaya padanya. Tapi kalau memang itu satu-satunya jalan, kita harus tanyakan." Namun, begitu mereka mendatangi Rizka untuk menanyakan soal flash disk, Rizka langsung menegang. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Flash disk itu ada di tangan kalian?" tanyanya kaget. "Ya, kau tahu isinya?" Naya balik bertanya. Rizka menutup matanya rapat. "Kalau itu benar punya Esko, maka kalian harus hati-hati. Itu bukan file biasa. Itu bisa membuat kalian semua dalam bahaya." Keluarga terdiam, suasana makin mencekam. Malam kian larut,
Namun rasa penasaran justru semakin membara. Ayah Esko menatap ke langit-langit kamar, tidak bisa tidur. Kata-kata Rizka bergema di kepalanya, bahaya. Apa yang sebenarnya Esko sembunyikan? Siapa orang dekat yang dimaksudnya? Dan kenapa Rizka begitu ketakutan setiap kali ditanya soal itu? Satu hal jelas, luka ini bukan hanya kehilangan seorang anak, seorang suami, seorang abang. Luka ini menyimpan rahasia besar yang siap merobek lebih banyak hati ketika terbuka. Dan di tengah semua kegelapan itu, bayangan seseorang, sosok asing yang sering datang ke rumah Esko, mulai muncul di benak semua orang. Siapakah dia? Dan apa hubungannya dengan kematian ini? Malam di Lombok Barat terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan gerimis turun sejak sore, membasahi jalanan dan menyisakan bau tanah yang menusuk. Di sebuah ruang penyimpanan barang bukti di Polres, penyidik menyalakan layar monitor. Sebuah rekaman dari CCTV tetangga Esko diputar dengan seksama. Rekaman itu buram, tapi cukup jelas memperlihatkan pintu rumah Esko. Pada beberapa malam tertentu, terutama saat Esko dinas, terlihat sosok pria berperawakan tinggi datang diam-diam. Wajahnya tidak terlihat jelas karena kamera hanya menangkap bayangan dari samping. Ada tamu yang sering datang, gumam salah satu penyidik. Bukan tamu biasa. Lihat caranya masuk, lihat caranya pergi. Seolah dia tidak ingin diketahui orang lain, sahut yang lain. Kapolres memperhatikan dengan dahi berkerut. Ia sudah lama mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan Rizka, dan rekaman ini seakan membenarkan firasatnya. Keesokan paginya, penyidik mendatangi beberapa tetangga untuk memperdalam kesaksian. Salah seorang pria tua, Pak Hadi, bersuara lirih ketika ditanya. Betul, Pak. Saya sering melihat orang itu. Tingginya sekitar sepelan, badannya tegap. Datang biasanya malam, setelah Isya. Dia tidak pernah bertegur sapa, selalu jalan cepat, masuk ke rumah Esko. Kadang baru keluar menjelang tengah malam. Apakah Ibu Rizka yang membukakan pintu? Tanya penyidik. Pak Hadi mengangguk pelan. Iya, pernah sekali saya lihat langsung. Mereka tidak bicara keras-keras, tapi dari gerak tubuhnya, seperti orang yang sudah akrab. Kesaksian itu membuat catatan kasus semakin tebal. Semua mengarah pada kemungkinan perselingkuhan. Namun, penyidik yang lebih senior menahan kesimpulan cepat. Jangan hanya lihat dari sisi rumah tangga. Ingat, Esko adalah intel. Bisa saja pria itu terkait pekerjaannya. Di rumah keluarga Esko, suasana duka belum mereda. Namun kini, rasa ingin tahu mulai mengalahkan kesedihan. Naya, adik perempuan Esko, duduk di teras sambil menatap hujan. Ia memikirkan flash disk yang masih terkunci sandi. Tiba-tiba, ia teringat kebiasaan Esko yang sering menggunakan tanggal penting sebagai password. Ia mencoba ulang tahun ayah, ulang tahun ibu, bahkan tanggal lahir Rizka. Semua gagal. Saat hampir menyerah, ia mengetik tanggal pernikahan Esko dan Rizka. Klik. Layar laptop terbuka, dan folder di dalam flash disk menampakkan diri. Naya menahan napas. Ya Allah, ini apa? Di layar muncul puluhan file. Ada dokumen, foto, bahkan rekaman suara. Sebagian berisi laporan intelijen tentang dugaan penyelundupan barang haram, sebagian lagi berupa catatan pribadi Esko. Salah satu rekaman suara diputar. Suara Esko terdengar berat, namun jelas. Jika rekaman ini ditemukan, berarti nyawaku dalam bahaya. Aku mencurigai rekan kerjaku sendiri terlibat dalam jaringan ini. Aku tidak tahu siapa semua anggotanya, tapi aku yakin seseorang sangat dekat denganku, dan dekat dengan istriku. Naya menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu jelas mengarah pada orang yang terekam di CCTV. Malam itu, Kapolres memanggil Rizka lagi. Ia diperlihatkan rekaman CCTV. Rizka menunduk, wajahnya pucat. Tangannya bergetar saat layar menampilkan sosok pria misterius masuk ke rumahnya. Siapa dia? Tanya Kapolres tegas. Saya tidak tahu, jawab Rizka dengan suara hampir tak terdengar. Jangan bohong, Rizka. Ini rumahmu. Kau yang membukakan pintu. Jangan pura-pura tidak mengenalinya. Rizka mulai menangis. Saya tidak bisa mengatakan siapa dia. Kapolres menatapnya lama. Kalau kau terus menutup mulut,
kau hanya akan semakin terlihat bersalah. Rizka menggenggam ujung kerudungnya erat-erat. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin membongkar semuanya. Tapi ia juga tahu, jika nama itu disebut, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi keluarganya pun bisa dalam bahaya. Sementara itu, penyidik lain melacak nomor telepon dari catatan panggilan di ponsel Rizka. Ada satu nomor yang muncul berulang kali, terutama di malam-malam Esko bertugas. Nomor tanpa nama, namun terdaftar atas nama seorang anggota Intel senior, Damar Suryatama. Nama itu membuat beberapa penyidik terdiam. Damar bukan orang sembarangan. Ia dikenal licik, lihai, dan punya banyak koneksi. Selama ini, rekam jejaknya bersih di atas kertas, tapi desas-desus gelap selalu mengikutinya. Kalau benar dia orang di rekaman CCTV itu, berarti kasus ini jauh lebih rumit daripada dugaan awal, ujar salah satu penyidik. Kabar tentang sosok misterius mulai berhembus ke telinga masyarakat. Beberapa orang berspekulasi bahwa Rizka memang berselingkuh. Yang lain justru percaya ia hanya diperalat. Di pasar, dua ibu-ibu berbisik sambil menutup mulut. Katanya istri Brigadir Esko punya tamu laki-laki tiap malam. Ya Allah, pantesan aja sekarang dia dituduh. Tapi kau tega ya? Polisi lawan polisi. Gosip semakin liar, menambah luka keluarga yang masih berduka. Malam kian larut. Rizka duduk di ruang tahanan dengan pandangan kosong. Ingatannya kembali ke malam-malam ketika sosok itu datang ke rumah. Suara pintu diketuk perlahan, langkah kaki masuk dengan hati-hati, percakapan singkat yang selalu ia takutkan terdengar oleh tetangga. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Kenapa aku biarkan semua ini terjadi? Kenapa aku tidak hentikan sejak awal? Air matanya mengalir deras. Ia sadar, rahasia itu semakin tak mungkin ditutupi. Cepat atau lambat, nama pria itu akan terungkap. Dan ketika itu terjadi, badai besar akan menghantam semua orang. Di kantor polisi, Kapolres duduk sendirian. Ia memandangi layar komputer yang menampilkan wajah samar dari rekaman CCTV. Meski kabur, ia mengenali siluet itu. Tubuh tegap, cara berjalan, bahkan postur bahu, semuanya mirip dengan seseorang yang ia kenal. Damar, bisiknya lirih, dengan rahang mengeras. Dan seketika, ia tahu, permainan berbahaya baru saja dimulai. Langit Lombok Barat siang itu berawan pekat. Udara terasa berat, seakan menyimpan hujan yang enggan turun. Di ruang penyidik, Bribtu Rizka Sintiani kembali dimintai keterangan. Matanya sembab, wajahnya lelah, namun tetap ia paksakan berdiri tegak. Seorang penyidik senior membuka berkas. Rizka, kami sudah temukan bukti. Ada rekaman CCTV, ada riwayat panggilan di ponselmu, bahkan kesaksian tetangga. Kau masih ingin menyangkal? Rizka menelan ludah, dadanya sesak. Saya tidak membunuh Esko, suaranya bergetar, tapi saya juga tidak bisa cerita semua. Ada hal yang lebih besar, yang bisa membahayakan kita semua kalau saya buka. Penyidik menatapnya lama. Kalau kau terus sembunyi, justru nyawamu yang akan terancam. Ingat, Esko mungkin sudah tahu sesuatu. Jangan ulangi kesalahannya. Air mata Rizka menetes. Ia menunduk, tak sanggup menjawab. Sore itu, di rumah keluarga Esko, Naya kembali memeriksa isi flash disk. Ia menemukan sebuah folder yang diberi nama Red List. Saat dibuka, ada beberapa nama dengan catatan singkat. Salah satunya, Damar Suryatama. Di samping nama itu, Esko menulis, serigala berbulu domba. Diduga dalang jaringan penyelundupan senjata. Dekat dengan istriku. Harus segera diungkap. Naya menutup layar laptop dengan tangan gemetar. Ya Allah, ini lebih parah dari yang kubayangkan. Ia segera menemui ayahnya, Pak Rahmat. Dengan suara bergetar, ia menunjukkan catatan itu. Sang ayah terdiam, wajahnya pucat pasi. Jadi benar, Esko tahu siapa pengkhianatnya. Tidak heran ia dibungkam. Di sisi lain, malam mulai turun. Rizka duduk di ruang tahanan dengan pikiran melayang. Ingatannya kembali ke beberapa bulan lalu, saat Damar pertama kali datang ke rumah. Ia masih bisa merasakan detik-detik itu. Pintu rumah diketuk pelan, dan ketika dibuka, tampak Damar dengan senyum samar. Esko lagi dinas, kan?
Tanyanya waktu itu. Rizka hanya mengangguk, canggung. Boleh aku masuk sebentar? Ada hal penting soal Esko. Awalnya, Damar bicara serius tentang kasus-kasus intelijen. Namun lambat laun, kunjungannya makin sering. Ia membawa cerita, perhatian, bahkan perlindungan semu. Rizka yang kala itu sering merasa sendiri, karena Esko sibuk dinas, perlahan mulai hanyut dalam perhatiannya. Tapi ada sesuatu yang selalu mengganjal. Damar tak pernah bicara terang-terangan soal perasaannya, hanya memberi isyarat samar. Dan setiap kali ia pulang larut malam, Rizka selalu dihantui rasa bersalah. Kini, rasa bersalah itu berubah jadi penyesalan yang menyesakkan. Malam semakin larut. Dari balik jeruji, Rizka mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang petugas jaga membisikkan pesan. Ada yang menitipkan ini untukmu. Rizka menerima secarik kertas kecil. Tangannya bergetar saat membacanya. Tetap tenang. Jangan buka mulut. Aku yang akan urus semuanya. D. Tubuhnya lemas. Ia tahu hanya ada satu orang dengan inisial itu, Damar. Kenapa dia masih berani? Bukankah semua ini gara-gara dia? Bisiknya dengan air mata jatuh tanpa henti. Keesokan harinya, Kapolres mengumpulkan tim penyidik. Ia menyampaikan temuan terbaru. Kita tidak bisa gegabah. Nama Damar muncul di catatan Esko, dan dia kemungkinan orang di rekaman CCTV. Tapi Damar bukan polisi biasa. Dia punya jaringan kuat, termasuk di luar sini. Jika kita salah langkah, kasus ini bisa ditutup sebelum sampai ke pengadilan. Salah satu penyidik muda bersuara, lalu bagaimana, Pak? Rizka jelas punya hubungan dengan Damar. Tapi jika dia bukan pelaku utama, berarti dia hanya dijadikan tameng. Kapolres mengangguk. Tugas kita adalah memastikan siapa otak di balik pembunuhan Esko. Jangan sampai keluarga korban kehilangan keadilan hanya karena kita takut. Di luar kantor polisi, gosip semakin panas. Nama Rizka jadi bahan perbincangan di warung kopi, di pasar, bahkan di masjid. Banyak yang menyebutnya sebagai istri tidak setia, ada pula yang menuduhnya pembunuh berdarah dingin. Namun ada juga yang mulai curiga bahwa ada dalang besar yang bersembunyi di balik kasus ini. Seorang aktivis muda bahkan menulis di media sosial. Kasus Brigadir Esko jangan dihentikan. Ada pejabat berseragam yang ikut bermain. Jangan biarkan kebenaran terkubur. Postingan itu langsung viral, memicu diskusi panas di jagat maya. Di rumah keluarga Esko, Pak Rahmat berdiri di halaman, menatap langit malam yang kelam. Ia menggenggam tasbih, berdoa agar Allah membuka jalan kebenaran. Anakku, apa sebenarnya yang kau sembunyikan dari kami? Bisiknya lirih. Naya datang menghampiri. Ayah, kita tidak bisa diam saja. Kalau benar Damar yang terlibat, kita harus bantu polisi membongkarnya. Jangan biarkan Esko mati sia-sia. Pak Rahmat menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ayah juga ingin begitu. Tapi kita harus hati-hati, Naya. Orang seperti dia bisa saja mengancam kita juga. Sementara itu, di tempat lain yang remang, Damar duduk di sebuah kafe kecil. Ia menyalakan rokok, mengeluarkan ponsel, lalu mengetik pesan cepat. Semua terkendali. Jangan khawatir. Tidak ada bukti langsung ke arah kita. Biarkan Rizka yang menanggung beban. Ia tersenyum tipis, seolah permainan ini hanya hiburan baginya. Namun di balik senyum itu, ada kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Esko sempat meninggalkan jejak, dan ia tahu, semakin lama penyelidikan berlangsung, semakin besar kemungkinan rahasianya terbongkar. Malam itu, Rizka tak bisa tidur. Ia meringkuk di pojok sel, tangannya menutup wajah. Ia sadar, semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya yang lemah. Namun ia juga sadar, hanya dirinya yang tahu betapa dalamnya keterlibatan Damar. Kalau aku terus diam, aku akan dipenjara seumur hidup. Tapi kalau aku buka mulut, aku bisa mati sebelum sempat bersaksi. Tangisnya pecah. Retakan dalam kesetiaannya kini berubah jadi jurang. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Tetap diam melindungi Damar, atau buka suara meski nyawanya jadi taruhan. Malam itu, langit Lombok Barat dipenuhi awan gelap. Angin kencang bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di ruang tahanan Polres,
Rizka duduk gelisah. Matanya sembab karena kurang tidur, wajahnya pucat, seolah hidupnya sudah diperas habis oleh rasa takut dan penyesalan. Ia memikirkan surat kecil yang dikirimkan Damar melalui tangan misterius. Kata-kata di atas kertas itu terus terngiang di telinganya, "Tetap tenang. Jangan buka mulut. Aku yang akan urus semuanya." Hatinya bergejolak. Rasa marah, takut, dan sedih bercampur jadi satu. Kenapa aku harus terus diam? Sampai kapan aku harus menanggung semua ini sendirian? Pikirnya, sambil menahan tangis. Di sisi lain, di rumah keluarga Esko, Naya masih duduk di depan laptop, menatap layar yang menampilkan folder rahasia peninggalan kakaknya. Ada ratusan file yang sebagian besar berupa dokumen intelijen, namun satu folder menarik perhatiannya, Hidden Facts. Ketika dibuka, ada belasan rekaman suara. Naya memutar salah satunya, dan terdengar suara Esko yang begitu jelas. "Hari ini aku semakin yakin, ada pengkhianat di dalam tubuh kepolisian. Orang itu dekat dengan istriku. Jika aku hilang atau mati, jangan biarkan kebenaran ini ikut terkubur. Nama yang harus kalian cari adalah Damar Suryatama. Dia bukan hanya bermain di kasus penyelundupan, tapi juga mencoba merusak keluargaku. Jika kau dengar ini, tolong teruskan pada Kapolres." Naya terisak, menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar ayahnya. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar dugaan. Esko dengan jelas menyebut nama Damar. "Ya Allah, Kak, jadi semua ini benar." Keesokan harinya, Naya memberanikan diri menemui Kapolres. Dengan hati-hati, ia menyerahkan flash disk itu. "Pak, ini peninggalan kakak saya. Tolong, jangan biarkan ia mati sia-sia." Kapolres menerima flash disk itu dengan wajah serius. Setelah memeriksa sekilas isi file, wajahnya menegang. "Ini sangat berbahaya, Naya. Apa yang kau bawa ini bisa jadi kunci, tapi juga bisa menyeretmu dalam bahaya besar. Jangan pernah ceritakan pada siapapun bahwa kau punya data ini." Naya mengangguk, meski hatinya gentar. Sementara itu, Damar duduk di sebuah ruangan gelap bersama dua orang yang tak kalah mencurigakan. Mereka berbicara dengan suara rendah. "Kau yakin semua terkendali?" tanya salah satu dari mereka. Damar mengangguk dengan dingin. "Ya, Rizka masih dalam tahanan, dan dia terlalu takut untuk buka mulut. Polisi mungkin mencurigai, tapi tanpa bukti kuat, aku tetap aman." Orang satunya menatap Damar tajam. "Tapi kau lupa satu hal. Esko bukan orang bodoh. Kalau dia sudah curiga, bisa saja dia meninggalkan sesuatu sebelum mati. Kau yakin tidak ada jejak yang tersisa?" Damar terdiam sejenak. Ia memikirkan kemungkinan itu, dan tiba-tiba rasa gelisah merayapi dadanya. "Aku harus pastikan sendiri. Jika ada bukti yang tersisa, aku akan musnahkan." Di dalam tahanan, Rizka mendapat kabar bahwa ia akan kembali diperiksa malam itu. Tubuhnya melemah, jiwanya terguncang. Ia tahu para penyidik semakin dekat dengan kebenaran. Saat diinterogasi, Kapolres menatapnya dengan tatapan menusuk. "Rizka, kami sudah menemukan bukti. Esko meninggalkan catatan dan rekaman suara. Ia menyebut nama Damar. Sekarang aku tanya sekali lagi, siapa pria yang sering datang ke rumahmu?" Rizka terdiam, tangannya mencengkeram meja dengan kuat. Air matanya mulai jatuh. Ia ingin berkata jujur, ingin mengakhiri semua penderitaan ini. Tapi bayangan wajah Damar muncul di kepalanya, bersama ancaman yang pernah ia dengar langsung, "Kalau kau buka mulut, keluargamu yang akan jadi korban." Dengan suara serak, ia menjawab pelan, "Saya tidak tahu." Kapolres memukul meja dengan keras, membuat Rizka terlonjak. "Jangan bodoh, Rizka. Kau tidak hanya mempertaruhkan dirimu sendiri, tapi juga nama baik Esko. Jika kau masih punya hati, katakan yang sebenarnya." Rizka menangis semakin keras, namun tetap bungkam. Malam semakin larut. Di luar kantor polisi, seseorang diam-diam memotret ruangan penyidik dari kejauhan. Lensa kamera panjang mengintai setiap sudut. Foto-foto itu kemudian dikirimkan ke ponsel Damar. Pesan singkat menyusul, "Mereka sudah buka file Esko. Hati-hati, namamu bisa keluar kapan saja." Damar meremas ponselnya, wajahnya memerah menahan amarah. "Brengsek,
Ternyata Esko memang meninggalkan sesuatu. Aku harus bergerak sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, suasana rumah keluarga Esko semakin mencekam. Naya mulai merasa ada orang yang mengawasi rumahnya. Bayangan hitam sering terlihat berdiri di ujung jalan, lalu menghilang begitu didekati. Pak Rahmat menenangkan putrinya. Mungkin hanya perasaanmu saja. Namun Naya menggeleng cepat. Tidak, ya. Aku yakin mereka sedang mengawasi kita. Aku takut. Pak Rahmat terdiam, lalu menatap foto Esko yang tergantung di dinding. Nak, sepertinya badai ini baru saja dimulai. Sementara itu, di ruang tahanan, Rizka bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Esko berdiri dengan wajah penuh darah. Esko menatapnya dengan mata kecewa. Kenapa kau biarkan aku mati tanpa kebenaran, Rizka? Kenapa kau lindungi orang itu? Rizka terbangun dengan keringat dingin. Tangisnya pecah lagi. Maafkan aku, Esko, aku terlalu lemah. Ia memeluk dirinya sendiri, semakin yakin bahwa ia tak bisa terus diam. Namun ia juga tahu, jika ia bersuara, nyawanya dan nyawa orang-orang yang ia cintai bisa hilang kapan saja. Dan malam itu, badai benar-benar mulai bergulir. Damar, dengan wajah penuh dendam, bersiap melakukan langkah besar, menyingkirkan semua bukti yang masih tersisa, sekalipun harus mengorbankan orang lain. Awal dari badai besar telah tiba, dan tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Hujan deras mengguyur Lombok Barat sejak sore, menimbulkan genangan di jalanan dan suara deras yang tak henti menghantam genting. Malam itu, ruang penyidik di Polres masih menyala terang. Kapolres duduk bersama beberapa penyidik senior, wajah mereka serius, menatap layar laptop yang memutar rekaman suara peninggalan Esko. Suara berat Esko terdengar lagi. Jika aku hilang, cari Damar Suryatama. Dia serigala dalam seragam. Jangan percaya wajah manisnya, karena di balik itu ia adalah dalang dari permainan kotor yang selama ini tersembunyi. Ruangan itu hening. Semua terdiam, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Kapolres menutup laptop pelan, lalu menghela napas berat. Ini bukti yang tidak bisa kita abaikan. Kita harus mulai mengawasi gerak-gerik Damar, tapi kita harus lakukan diam-diam. Kalau dia tahu, kita semua bisa dalam bahaya. Salah satu penyidik muda bersuara pelan. Tapi, Pak, bukankah selama ini Damar punya posisi cukup kuat di lapangan? Kalau dia tahu kita mencurigainya, bukti bisa hilang, saksi bisa menghilang. Kapolres mengangguk. Itulah kenapa kita harus hati-hati. Mulai besok, kita akan bentuk tim bayangan khusus untuk mengawasi setiap langkahnya. Sementara itu, di ruang tahanan, Rizka duduk menunduk dengan wajah pucat. Interogasi demi interogasi membuatnya semakin rapuh. Ia mulai merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Malam itu, ia kembali dipanggil ke ruang penyidik. Kapolres sendiri yang menanyainya. Rizka, dengar baik-baik. Suamimu meninggalkan bukti yang jelas, ia menyebut nama Damar. Aku yakin kau tahu, karena dialah orang yang sering datang ke rumahmu. Benar, kan? Air mata Rizka jatuh, tapi bibirnya tetap terkunci. Kalau kau diam, kau bukan hanya mengkhianati Esko, tapi juga membiarkan pembunuhnya bebas berkeliaran. Rizka menggigil. Tangannya bergetar di atas meja. Kata-kata Kapolres itu menembus hatinya. Ia ingin sekali berteriak, menyebut nama Damar, tapi ketakutan membelenggunya. Ancaman itu terus menghantui, kalau kau buka mulut, keluargamu yang akan kubunuh satu persatu. Ia akhirnya hanya menangis tanpa suara. Di luar kantor polisi, sebuah mobil hitam terparkir agak jauh. Dari dalamnya, Damar duduk dengan rokok menyala, menatap gedung Polres dengan tatapan dingin. Di kursi belakang, seorang anak buahnya memberi laporan. Mereka sudah punya flash disk itu. Nama abang sudah disebut. Damar menghembuskan asap rokok, matanya menyipit. Aku sudah duga. Esko memang licik. Tapi tenang, selama Rizka belum buka mulut, mereka tidak punya saksi hidup yang bisa menjatuhkanku. Kalau dia nanti bersuara, Bang, tanya anak buahnya ragu. Damar menoleh dengan tatapan tajam. Kalau dia berani, kita pastikan suaranya tidak pernah keluar. Ucapan itu dingin, menusuk, dan penuh ancaman.
Di rumah keluarga Esko, Naya mulai merasakan tekanan yang lebih nyata. Beberapa kali ia melihat motor asing berhenti di depan rumahnya. Saat didekati, motor itu langsung pergi. Malamnya, ia mendengar suara langkah di luar pagar. Pak Rahmat semakin cemas. Naya, kita harus waspada. Mereka tahu kita pegang bukti itu. Jangan pernah keluar sendirian. Naya mengangguk, meski ketakutannya makin dalam. Namun dalam hatinya, ia justru semakin yakin bahwa kebenaran harus disuarakan. Kalau kita terus diam, Ayah, Esko akan benar-benar mati sia-sia. Beberapa hari kemudian, tim bayangan yang dibentuk Kapolres mulai bergerak. Mereka mengikuti Damar dari jauh. Setiap langkahnya, setiap pertemuannya, mereka rekam dalam catatan rahasia. Namun Damar bukan orang sembarangan. Ia merasa ada yang mengikutinya. Malam itu, ia memarkir mobil di pinggir jalan sepi, lalu menyalakan rokok sambil tersenyum samar. Kalian pikir bisa menguntit aku semudah itu? Tiba-tiba, ia membanting setir dan melaju cepat ke jalan lain. Dua kendaraan yang membuntutinya kehilangan jejak. Salah satu anggota tim bayangan mengumpat. Gila, dia sadar. Orang ini terlalu licin. Di ruang tahanan, Rizka semakin tertekan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang Esko. Ia seakan mendengar suara almarhum memanggilnya dari balik kegelapan. Rizka, katakan yang sebenarnya, jangan biarkan aku mati sia-sia. Tangisnya pecah, tubuhnya menggigil. Pada akhirnya, ia sadar, diam bukan lagi pilihan. Keesokan paginya, ketika kembali dipanggil ke ruang interogasi, ia berkata dengan suara bergetar, saya ingin bicara. Penyidik menoleh kaget. Kau sudah siap bersaksi? Rizka mengangguk, meski wajahnya masih penuh ketakutan. Tapi saya mohon, lindungi keluarga saya dulu. Karena orang yang terlibat bukan orang biasa. Dia bisa melakukan apa saja. Kapolres menatap matanya dalam-dalam. Katakan siapa dia, Rizka. Jangan takut. Mulai hari ini, kami akan pastikan keluargamu aman. Rizka menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu menangis keras. Setelah beberapa saat, dengan suara parau, ia menyebut nama itu untuk pertama kalinya. Damar Suryatama. Ruangan mendadak hening. Para penyidik saling berpandangan, dan Kapolres mengepalkan tangan dengan rahang menegang. Akhirnya, tapi pengakuan itu ternyata tidak sepenuhnya aman. Dari luar, ada telinga yang mendengar. Seorang penjaga yang ternyata kaki tangan Damar segera menyampaikan kabar itu lewat pesan singkat. Rizka sudah buka mulut. Dia sebut namamu. Damar membaca pesan itu di dalam mobilnya. Wajahnya memerah, tangannya mengepal kuat. Jadi akhirnya dia berkhianat juga. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, waktunya aku bergerak. Sebelum semuanya terlambat. Malam itu, badai benar-benar pecah. Damar menyiapkan rencana besar. Ia tidak lagi sekadar mengintai atau mengancam. Ia memutuskan untuk menyingkirkan semua saksi dan bukti sekaligus. Sementara itu, Rizka duduk di ruang tahanan dengan hati yang sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa langkah kecilnya menuju kebenaran sudah dimulai. Namun ia tidak tahu, di luar sana, seseorang sudah bersiap datang untuk membungkamnya selamanya. Malam itu udara di Lombok Barat terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik-rintik mengguyur pelataran Mapolres, seolah langit ikut merasakan beratnya beban yang ditanggung oleh semua orang yang terlibat dalam penyelidikan kasus Brigadir Esko Fascarelli. Ruangan penyidik dipenuhi ketegangan. Di atas meja kayu panjang, sebuah laptop terbuka dengan layar menampilkan rekaman CCTV. Gambar bergerak lambat, buram namun cukup jelas memperlihatkan halaman rumah Esko beberapa hari sebelum kematiannya. Perhatikan baik-baik, ujar Kompol Suryawan, suaranya serak menahan emosi. Ini bukan sekadar bukti. Ini kunci untuk membuka semuanya. Di layar, tampak seorang pria bertubuh tinggi masuk lewat pagar samping. Ia melangkah dengan tenang, seakan rumah itu bukan tempat asing baginya. Wajahnya tertutup masker, namun sorot matanya terekam jelas. Bribtu Rizka yang duduk di pojok ruangan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Tidak, bisiknya pelan.
Kenapa dia bisa ada di sana? Rizka, siapa dia? Desak Suryawan. Wanita itu tidak menjawab. Air matanya jatuh membasahi seragam yang sudah kusut karena interogasi panjang. Tiba-tiba suara pintu diketuk keras. Seorang anggota masuk dengan tergesa-gesa, membawa sebuah amplop coklat besar. "Pak, ini hasil penggeledahan di rumah kontrakan yang kami curigai milik seseorang yang dekat dengan korban." Suryawan meraih amplop itu, lalu mengeluarkan beberapa foto. Salah satunya menampilkan Esko sedang duduk di sebuah kafe bersama pria yang sama dengan yang ada di rekaman CCTV. Namun di foto lain, pria itu tampak sedang bergandengan tangan dengan Rizka di tempat berbeda. Ruangan mendadak hening. Semua orang terdiam, seolah kata-kata tak lagi sanggup menggambarkan beratnya kenyataan. "Jadi, ini benar?" tanya Suryawan lirih, matanya menatap langsung ke arah Rizka. Dengan suara bergetar, Rizka akhirnya bicara. Dia adalah Arman. Rekan kerja Esko di Satuan Intel. Kami pernah terjebak dalam hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Aku salah besar. Aku kira semua akan berakhir tanpa meninggalkan jejak, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan membunuh Esko. Tangisan Rizka pecah, membuat beberapa penyidik menunduk. Ada rasa iba, namun juga amarah. "Kenapa kau menutupi ini selama ini?" bentak Suryawan, nadanya meninggi. "Aku takut. Aku kira jika aku mengaku, keluargaku akan hancur. Aku rela dijadikan tersangka, asalkan rahasia ini tidak keluar. Aku tidak ingin anakku tahu ibunya mengkhianati ayahnya." Rizka jatuh tersungkur di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Namun Suryawan tidak punya waktu untuk terhanyut. Ia menatap kembali rekaman CCTV. Ada detail kecil yang belum sempat diperhatikan sebelumnya. Di pojok halaman rumah, terlihat Esko muncul. Wajahnya penuh amarah, ia menunjuk ke arah Arman sambil berteriak, sayangnya suara tidak terekam. Lalu gambar terhenti, kabur, sebelum akhirnya layar gelap. "Rekaman ini dipotong," gumam Suryawan, alisnya mengernyit. Salah satu penyidik cepat menimpali, "Benar, Pak. Kami menemukan file rekaman lain yang terhapus, tapi sebagian berhasil dipulihkan. Sepertinya ada bagian yang menunjukkan pertengkaran terakhir sebelum Brigadir Esko ditemukan tewas." Semua mata menatap layar kembali. Ketika potongan rekaman berikutnya diputar, dada setiap orang serasa diremas. Di sana terlihat Esko jatuh tersungkur setelah sebuah benda tajam berkilat di tangan Arman. Rizka menjerit histeris, mencoba menghentikan, namun ia hanya terdorong ke samping. Gambar berhenti tepat ketika darah mulai mengalir di tanah. Suryawan mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Tidak ada lagi keraguan. Arman bukan sekadar saksi, dia adalah pelaku utama. Ruangan meledak dengan bisik-bisik tegang. Semua orang tahu, menangkap Arman bukanlah perkara mudah. Ia bukan hanya anggota intelijen yang terlatih, tapi juga seseorang yang paham betul cara menghilangkan jejak. Di sisi lain, hati Rizka luluh lantak. Ia menutup wajahnya, berulang kali berbisik lirih, "Seandainya aku tidak pernah bertemu dengannya, seandainya aku tidak pernah mengkhianati Esko." Namun semuanya sudah terlambat. Malam itu, keputusan diambil. Satuan khusus dibentuk untuk memburu Arman, dengan satu tujuan, menangkapnya hidup-hidup, dan mengungkap kebenaran di balik permainan berbahaya yang telah merenggut nyawa seorang brigadir. Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar, seolah langit memberi tanda bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu Lombok Barat seperti kota yang menahan napas. Jalanan yang biasanya ramai mendadak lengang, hanya suara hujan deras yang menghantam aspal. Di markas kecil yang dijadikan posko darurat, tim khusus sudah bersiap. Kompol Suryawan berdiri di depan papan taktis, menatap foto wajah Arman yang terpampang dengan tanda merah besar. Target kita bukan orang sembarangan. Dia intel terlatih, mengenal semua jalur keluar masuk kota, tahu cara bersembunyi, dan bahkan bisa memanipulasi bukti. Tapi satu hal yang ia lupa, jejak pengkhianatan tidak pernah bisa benar-benar ditutupi. Anggota tim mengangguk. Senjata dicek satu persatu, rompi anti peluru dikenakan. Suasana ruangan begitu tegang, seakan semua orang menyadari betapa berat misi ini. Rizka yang sejak tadi duduk diam, akhirnya angkat bicara.
Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku tahu kemana dia akan pergi. Arman punya rumah singgah di pinggir pantai Ampenan. Itu tempat rahasia kami, dia selalu bilang kalau dunia terasa terlalu sesak, hanya di sana ia bisa bernapas lega. Semua mata beralih kepadanya. Ada yang menatap dengan jijik, ada pula dengan iba. Suryawan menatap tajam, lalu berkata, "Kalau kau berbohong, Rizka, itu hanya akan menambah dosamu." Rizka menggeleng kuat. "Aku tidak berbohong kali ini. Aku ingin semuanya berakhir." Malam merayap pelan ketika tim berangkat. Mobil hitam tanpa tanda resmi melaju menembus hujan, lampu redup agar tidak mencolok. Sepanjang jalan, suara mesin bercampur dengan degup jantung yang tak terkendali. Sesampainya di dekat pantai, suara ombak terdengar menggema, menambah atmosfer mencekam. Mereka mematikan mesin mobil beberapa ratus meter dari lokasi, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Rizka ikut bersama mereka, meski sebagian anggota tidak menyetujuinya. Namun, Suryawan berpikir kehadirannya bisa menjadi kunci. Rumah panggung kayu tua itu tampak berdiri sendirian, terhuyung diterpa angin laut. Lampu di dalamnya redup, namun ada bayangan bergerak di balik tirai. "Dia ada di dalam," bisik Rizka, tubuhnya gemetar. Suryawan memberi kode. 3 anggota bergerak ke samping, 2 lainnya mengapit pintu depan. Senjata diarahkan, langkah ditahan agar tidak menimbulkan suara. Tiba-tiba pintu rumah berderit terbuka. Dari dalam, Arman muncul dengan mantel hitam dan ransel besar di punggungnya. Sorot matanya tajam, seakan ia sudah tahu kedatangan mereka. "Sudah kuduga," ujarnya dengan senyum miring. "Kalian pasti datang malam ini." Suryawan melangkah maju. "Arman, kau ditangkap atas dugaan pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli. Serahkan diri sekarang juga." Namun Arman hanya terkekeh. "Esko mati bukan karena aku seorang diri. Jangan bodoh, Suryawan. Ada yang lebih besar dari ini semua. Kalian hanya pion, sementara aku." Kalimatnya terpotong ketika salah satu anggota mendekat terlalu cepat. Arman bergerak lincah, menendang pintu hingga membentur keras, membuat 2 anggota jatuh terhempas. Dengan kecepatan mengejutkan, ia berlari ke arah hutan bakau di belakang rumah. "Kejar!" teriak Suryawan. Perburuan pun dimulai. Hujan semakin deras, tanah becek membuat langkah berat. Lampu senter menembus kegelapan, menerangi jejak sepatu yang baru saja tercetak. Suara anjing pelacak menggonggong, menambah kekacauan. Arman berlari seperti bayangan, tubuhnya menyelinap di antara pepohonan bakau. Sesekali ia berhenti, melemparkan batu untuk mengalihkan perhatian, lalu menghilang lagi. Ia benar-benar paham cara mengendalikan situasi. Namun Suryawan tidak menyerah. Nafasnya berat, matanya tajam menembus gelap. Jangan biarkan dia lolos, Arman harus hidup-hidup. Di belakang, Rizka tersandung dan hampir jatuh, namun seorang anggota menarik lengannya. Ia menangis, menjerit, "Arman, berhenti, kau sudah cukup menyakitiku. Jangan buat semuanya semakin parah." Jeritan itu justru membuat Arman berhenti sejenak. Dari balik gelap, ia menoleh. Ada kilatan emosi di matanya, bukan sekadar marah, melainkan luka yang dalam. Namun ia tidak bicara. Ia hanya menoleh sekali, lalu kembali berlari. Kejar-kejaran berlangsung hampir setengah jam. Hingga akhirnya, di sebuah jembatan kayu yang rapuh, Arman terpojok. Di bawahnya, ombak menghantam keras, angin malam menampar wajah. Suryawan dan tim mengepungnya. Senjata diarahkan, lampu senter menyorot tubuhnya yang basah kuyup. "Ini akhir jalanmu, Arman," ujar Suryawan tegas. "Menyerahlah, atau kau akan mati sia-sia." Arman menatap mereka, lalu pandangannya beralih pada Rizka yang berdiri di belakang. Senyumnya getir, matanya penuh ironi. "Kau, yang seharusnya ada di sisiku. Tapi sekarang kau memilih menyerahkan aku?" Rizka menangis, suaranya pecah. "Aku memilih kebenaran. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kesalahan." Arman tertawa lirih, lalu mengangkat kedua tangannya perlahan. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Esko mati bukan hanya karena aku. Dia mati karena sesuatu yang lebih besar,
sesuatu yang akan membuat kalian semua terkejut. Sebelum ada yang sempat bertanya, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Peluru menembus bahu Arman, membuatnya jatuh berlutut. Semua orang kaget, tidak ada satupun anggota tim yang menembak. Siapa yang? Suryawan berteriak, mencari arah suara. Namun yang terlihat hanya bayangan seseorang berlari menjauh di balik gelap, meninggalkan tanda tanya besar. Arman terkapar, darahnya mengalir membasahi jembatan. Dengan sisa tenaga, ia berbisik, cari, rekaman, di brankas Esko, di kantor lama. Lalu matanya tertutup, tubuhnya terkulai lemas. Hening. Hanya suara ombak dan hujan yang menemani. Suryawan menatap tubuh Arman yang tak lagi bergerak, lalu mengalihkan pandangan ke Rizka. Wajah wanita itu pucat, air matanya bercampur dengan air hujan. Kebenaran, belum selesai, gumam Suryawan pelan. Bahkan kematian Arman hanyalah awal dari rahasia yang lebih gelap. Fajar menyingsing di Lombok Barat dengan langit berwarna kelabu. Hujan semalam meninggalkan genangan di jalan, dan udara lembab masih menyelimuti seluruh kota. Di Mapolres, suasana terasa berat. Kematian Arman bukanlah akhir, justru membuka pintu menuju rahasia yang lebih kelam. Kompol Suryawan duduk di ruangannya dengan wajah letih. Di hadapannya, sebuah brankas tua milik Esko yang baru saja ditemukan di gudang penyimpanan kantor lama intelijen. Brankas itu sudah berkarat, namun gembok kombinasi masih terpasang kuat. Rizka hadir di ruangan itu, wajahnya pucat dengan mata sembab akibat tangisan semalam. Tangannya gemetar ketika melihat brankas itu. Aku pernah melihat Esko membuka brankas ini, dia selalu bilang, di dalamnya ada sesuatu yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan keluarga kami. Suryawan menatapnya tajam. Dan sekarang kita akan tahu. Setelah usaha panjang, gembok berhasil dibuka. Suara besi berderit membuat semua orang menahan napas. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen tebal, sebuah hard disk eksternal, dan satu buku catatan kecil dengan sampul kulit hitam. Suryawan mengambil catatan itu terlebih dahulu. Halaman demi halaman penuh dengan tulisan tangan Esko. Sebagian besar berisi catatan penyelidikan tentang aktivitas gelap yang melibatkan sejumlah nama besar, pejabat, pengusaha, bahkan oknum aparat. Astaga, bisik salah satu penyidik. Kalau ini benar, Esko sedang menyelidiki jaringan besar yang bahkan bisa mengguncang negeri. Suryawan membaca keras-keras salah satu catatan, aku sudah hampir menemukan siapa dalang di balik perdagangan gelap ini. Tapi aku harus hati-hati. Arman terlalu dekat dengan mereka, dan Rizka, aku takut dia ikut terseret. Jika sesuatu terjadi padaku, bukti ada di sini. Ruangan menjadi hening. Semua orang tahu, kata-kata itu bukan sekadar curahan hati. Itu adalah pesan terakhir Esko. Rizka jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Jadi, selama ini Esko tahu, dia tahu aku terjebak dalam hubungan dengan Arman. Tapi dia tidak membenciku. Dia hanya takut aku ikut hancur bersamanya. Suryawan menutup catatan itu dengan wajah muram. Esko mati bukan karena perselingkuhanmu, Rizka. Ia mati karena terlalu dekat dengan kebenaran yang tidak boleh terungkap. Ia lalu mengambil hard disk dan menyambungkannya ke laptop. Layar menampilkan puluhan folder berisi rekaman, dokumen, dan foto. Salah satunya adalah rekaman rapat rahasia di sebuah ruangan gelap. Di sana terlihat beberapa wajah, salah satunya sosok pejabat tinggi yang selama ini dielu-elukan masyarakat. Semua yang ada di ruangan itu menahan napas. Jika bukti ini keluar, tidak hanya reputasi seseorang yang runtuh, tapi juga seluruh jaringan korupsi besar bisa terungkap. Sekarang aku mengerti, ucap Suryawan lirih. Arman bukan hanya membunuh karena cemburu atau cinta. Dia disuruh. Ada kekuatan besar yang mengendalikan semua ini. Dan sekarang, kita memegang kunci untuk menjatuhkan mereka. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, pintu ruangan tiba-tiba diketuk keras. Seorang anggota masuk tergesa-gesa, wajahnya panik. Pak, ada orang tak dikenal mencoba masuk ke area Polres. Mereka bersenjata. Suryawan berdiri cepat, tangannya mengepal. Mereka pasti datang untuk mengambil brankas ini. Ia menoleh ke arah Rizka. Dengar, kau harus pergi dari sini sekarang.
Ini bukan lagi tentangmu, tapi tentang kebenaran yang ditinggalkan Esko. Rizka menggeleng, wajahnya penuh air mata. Tidak, aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku akan tetap di sini, apapun yang terjadi. Bentrok pun pecah. Beberapa pria bersenjata mencoba menerobos masuk, namun pasukan pengamanan Polres sigap menahan. Suara tembakan menggema di halaman, kaca pecah, teriakan bercampur dengan bau mesiu. Di tengah kekacauan itu, Suryawan tetap menjaga brankas dan hard disk dengan tubuhnya sendiri. Ia tahu, jika bukti ini hilang, kematian Esko akan sia-sia. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara tembakan mereda. Para penyerang berhasil ditangkap, sebagian tewas tertembak. Namun dari hasil interogasi singkat, mereka hanyalah pion yang dibayar untuk menghancurkan barang bukti. Hari berganti. Berita besar akhirnya meledak ke publik. Rekaman yang ada di dalam hard disk Esko tersebar melalui saluran resmi kepolisian. Nama-nama besar yang terlibat dalam jaringan perdagangan gelap dan korupsi terungkap. Negara diguncang, masyarakat marah, dan pembersihan besar-besaran dimulai. Di pemakaman sederhana, Rizka berdiri di depan pusara Esko. Ia meletakkan setangkai bunga mawar putih, wajahnya basah oleh air mata. Maafkan aku, Esko, aku gagal menjadi istri yang baik. Tapi aku berjanji, aku akan menjaga anak kita. Aku akan hidup bukan untuk diriku lagi, tapi untuk menebus semua yang telah kulakukan. Suryawan yang berdiri di sampingnya menepuk bahunya. Esko sudah melakukan bagiannya. Sekarang giliran kita melanjutkan perjuangannya. Rizka menatap langit yang mulai cerah. Meski hatinya hancur, ia tahu satu hal, kebenaran akhirnya menang. Namun jauh di tempat lain, di sebuah ruangan gelap, seorang pria berjas hitam menonton siaran berita tentang terbongkarnya jaringan korupsi. Ia tersenyum tipis, lalu berkata pada anak buahnya, mereka pikir semua sudah berakhir. Padahal ini baru permulaan. Lampu ruangan padam, meninggalkan pertanyaan besar, apakah pengorbanan Esko benar-benar menutup segalanya, atau hanya membuka lembaran baru dari konspirasi yang lebih luas?